Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit tentang instalasi di VWA tahap awal. Oke, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Edika Akbar Asyufa, kemudian saya sendiri Joy Lufana Wilovel, kemudian yang ketiga Dimas Agung Budianto, kemudian yang keempat Faira Gestalia, dan yang kelima ada Putri Wulansari. Oke, untuk cara instalasi yang pertama yaitu kita buka XAMPP terlebih dahulu, kemudian kita start bagian Apache dan juga bagian MySQL. Oke, apabila sudah jika sudah berjalan seperti ini, kita buka foldernya. Foldernya ada di bagian C, kemudian di htdoc, namanya di VWA master. Ini yang sudah di extract zipnya, kemudian kita masuk ke bagian config, kemudian pada config.inc.php.dis ini kita rename menjadi .php. Untuk bagian .dis-nya kita hapus, kemudian kita simpan, kemudian kita buka. Oke, untuk bagian DB user ini diganti dengan root, kemudian untuk passwordnya kita kosongin saja. Oke, kemudian disimpan dan kita buka localhost /dva/master. Kemudian kita buka setup /resetnya, kemudian kita klik di set database. Oke, apabila sudah sukses, seharusnya ini otomatis masuk ke bagian login. Tapi ini kita ganti saja ke bagian login. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, itu saja sih dari aku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Faira Gestalia ingin melanjutkan penjelasan praktikum dari Mbak Jo. Untuk yang pertama-tama kita dapat merubah di VWA security-nya, yang dimana yang asal mulanya impossible kita dapat merubah menjadi low, dan kita masuk kepada reflected XSS-nya. Kita dapat menginputkan nama untuk menampilkan scripting. Kemudian jika sudah tampil, dapat kita klik kanan dan pilih inspect. Maka akan muncul nama Joy. Untuk yang kedua, kita dapat menambahkan lagi dengan menggunakan header. Yang satu Joy. Kemudian kita submit dan akan muncul seperti ini. Dan yang ketiga, kita dapat menambahkan script dengan menggunakan arif 1. Kemudian kita submit dan maka tampilannya akan seperti ini.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini saya akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Di sini ada SSS storage. Nah, di seumpama ya, kita buat dengan nama P, lalu misiknya ditulis hello. Nah, di sini saya bisa langsung Singus Box, lalu dia akan muncul di sini, dan dia itu bisa menyimpannya secara langsung di database. Nah, lalu kita refresh. Membuat contoh lagi dengan nama yang lainnya, tetapi di misiknya itu ditambahkan dengan tulisan script. Baik. Satu, dimana itu sudah bawaan dari JavaScript-nya. Lalu Facebook. Nah, sebenarnya itu di misiknya itu seharusnya kosong. Kenapa di sini ada tulisannya? Nah, itu tadi tulisan arraynya kemungkinan salah. Lalu kita coba inspect. Nah, sudah masuk di dalam kelas ini ya. Oke. Lalu yang kedua itu ada XSS DOM-nya. Maksudnya itu tadi itu yang punya storage, sekarang itu punya DOM itu. Di sini kan ada, kita itu bisa memilih bahasa mana, tapi nyoba kita French, kita select. Nah, defaultnya itu udah berubah jadi French. Coba kita ganti di sini tuh menjadi hehehe. Lalu kita enter. Pada HTML-nya itu sudah tertera, atau hehe-nya itu bahasa hehe-nya sudah masuk ke dalam HTML-nya. Benar. Nah, itu kan masih kosong. Kalau di sini hehe-nya kita bungkus menggunakan script CRIPT. Yang terjadi tidak ada di bahasanya, tetapi sudah masuk di dalam HTML-nya. Nah, kalau kita cari di HTML secara langsung di sini itu terdapat dokumen Word di mana hasil yang udah kita tulis nama dan misiknya itu nantinya akan masuk ke dalam dokumen Word sendiri. Nah, lalu perbedaan yang menonjol antara storage dan juga DOM ini, kalau storage itu nantinya akan berpengaruh langsung pada servernya, sedangkan DOM sendiri nanti itu akan berpengaruh secara garis besarnya itu kepada klien. Sekian, terima kasih. Saya akan mempraktekkan
menjelaskan cara untuk brute force. Nah, di sini pada menu brute force kita masukkan username dan password secara massal. Nah, di sini dapat terlihat bahwa username and or password incorrect. Jadi di sini username atau passwordnya salah ya. Nah, bagaimana cara untuk brute force kali ini? Pertama, kita masuk ke dalam Ubuntu dulu. Kemudian kita buat passwordnya, username terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan masukkan username-nya admin root. Kemudian kita save. Kemudian jangan lupa kita masukkan sampel passwordnya. Yang dimana di sini satunya adalah password, kemudian kemudian 2345. Nah, untuk tools yang akan kita gunakan ya ini adalah Hydra. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan sampel untuk tools Hydra-nya. Di sini kita kopikan saja. Nah, di sini kita akan memakai command Hydra, terus IP localhost yang akan kita attack. Kemudian -l di sini adalah parameter berisi user.txt. Nah, kemudian parameter -p ini adalah sampel untuk password. Kemudian metode yang kita gunakan adalah http get. Kemudian di sini adalah lokasi yang akan kita brute force. Kemudian di sini adalah username, yang dimana adalah ini username parameter yang kita kasih sampel di user.txt, dan kemudian sama juga dengan password di sini. Pas di sini adalah parameter yang digunakan untuk password txt ini. Kemudian loginnya kita isi dengan incorrect. Kemudian di sini adalah cookie, yang dimana jika kita akan mencari cookie adalah di inspect, kemudian di console, kemudian kita ketikkan di sini document.cookie. Nah, di sini kita kopikan saja. Kemudian kita enter. Nah, di sini dapat terlihat metode brute force kali ini sukses, yang dimana loginnya adalah admin dan untuk passwordnya adalah password. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Dimas Agung Budianto akan melanjutkan rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang eksplorasi command injection. Selanjutnya kita akan mencoba akan mentexting google.com. Lalu kita submit. Jadi di sini pingnya sama dengan kita akan melakukan di CMD. Kita mapping di CMD google.com. Nah, di sini hasilnya sama dengan yang di sini, sama dengan yang di CMD. Hasilnya sama dengan yang di CMD. Ping Google Bytes of Data. Dan di situ
cd ini change directory, lalu dir ini dir list isi data apa saja yang list ini isi apa yang ada apa saja di dalam folder yang sedang user berada. Selanjutnya kita mencoba google.com dir. Oh salah, di sini tidak ada pipingnya, salah. Jadi di sini kita lakukan untuk ada piping, tanda lurus di sini ada, ini tandanya piping. Untuk resort dari komen A akan terjadi input ke komen B. Jadi sini dir dan hasilnya masih loading di sini. Nah, hasilnya di sini sama dengan kalau kita lakukan di CMD, yang ngeping resource dari komen A ke komen B ini, yang ngeping nih ke komen B. Jadi kita coba dir. Nah, hasilnya ini ngepingnya yang di komen A ini tidak jalan, cuman yang di anunya ini ada folder documents, ada download, ada favorit. Selanjutnya saya akan membuat folder. Di sini saya akan membuat folder Google. Di sini saya sudah membuat folder testing, dan sini ada notepad yang bernama Dimas. Kita coba eksekusi. Lalu google.com ada pipingnya, dir D besar titik 2 testing. Bener gini. Kita coba submit. Hasilnya ada maksudnya ada batch Dimas 5 dan txt. Selanjutnya saya mencoba, dan hasilnya ini muncul di sini byte 5 Dimas. Selanjutnya saya akan mencoba mengganti isi dari pad ini, dan saya akan mencoba kembali. Budianto, kita save, lalu kita jalankan lagi. Kita coba lagi. Hasilnya yang tadi kan ini munculnya 5 jadi dimas.txt. Saya akan mengubah lagi. Submit masih. Nah, di sini byte-nya ada 20 yang bernama dimas.txt. Yang namanya bernama Dimas dan Dimas Agung Budianto. Selanjutnya kita membaca dalam file txt. Di sini ada Google type, dan di sini saya melihat ini untuk membaca di sini, untuk membaca isi dalam sebuah file txt ini. Saya jalankan, lalu saya eksekusi, submit, loading di sini.
Dan ini hasilnya, Dimas Agung Budianto, yang di notepad, di dalam sebuah file notepad juga Dimas Agung Budianto. Jadi sama, Dimas Agung Budianto. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan praktikum selanjutnya dengan materi yaitu SQL injection, yang dimana di dalamnya akan melakukan eksploitasi database menggunakan union base dari SQL injection itu sendiri. Yang pertama kita masuk dulu di DVWA-nya. Untuk adminnya, untuk username-nya adalah admin. Untuk passwordnya menggunakan password huruf kecil semua. Kemudian login. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, kemudian kita masuk ke DVWA. Untuk security-nya kita buat low, lalu kita submit, dan kemudian kita masuk ke SQL injection. User ID, ini dimana jika kita ingin melihat informasi mengenai username, password, tabel, itu bisa dimasukkan dari sini. Untuk contoh yang pertama, kita akan memasukkan angka 1, maka ini akan keluar hasilnya adalah ID first name bernama admin dan surname namanya juga admin. Kemudian kita masukkan angka 2, ini adalah Gordon Brown. Kemudian yang ketiga ada Hack dan Me. Kemudian yang keempat ada Pablo dan Picasso. Yang kelima ada Bot dan Smith. Yang keenam adalah yang keenam 0670. Berarti ini isinya hanya cuma dari sampai angka 5. Kemudian kita coba memasukkan tanda kutip 1. Hasilnya bagaimana? Terjadi error karena tanda kutip tidak dianggap sebagai sintak. Maksudnya tidak dianggap sebagai perintah, tapi dianggap sebagai sintak. Ini sintak dari SQL atau query SQL itu sendiri. Kemudian bagaimana jika kita ingin mengubahnya? Kita buka view search, kemudian kita copy bagian ini, query select first name last name from user where user ID sama dengan $ID. Kemudian kita buka notepad sebagai catatan. Kita kopikan ke sini. Oke, jadi ini adalah untuk menampilkan first name dan last name dari tabel user. Jadi first name dan last name adalah kolom yang dipanggil, yang dimana dia panggil dari melalui user ID sama dengan $ID. Jika $ID sama dengan tanda petik ini error, maka kita inisiasi kita ubah menjadi 1 dengan tanda kutip or 1 sama dengan 1, lalu pagar, dimana pagar ini berfungsi sebagai komen. Oke, kita copy dulu. Oke, jadi hasilnya muncul. Jika hasilnya benar, jika 1 atau 1 sama dengan 1, maka hasilnya adalah true, maka akan mengeluarkan semua isi dari database tersebut. Kemudian jika kita ubah lagi, kita mau
ID 1 sama dengan union select 1,2 dengan pagar. Jadi union select di sini adalah berfungsi untuk menggabungkan dua tabel dengan jumlah kolom yang masih sama. Apakah berhasil atau tidak, kita coba terlebih dahulu. Oke, jadi hasilnya seperti ini. First name-nya admin, surname-nya juga admin. Kemudian untuk yang kedua hasilnya adalah hanya angka, first name sama dengan 1 dan surname adalah 1, seperti itu. Kemudian misal kita ganti lagi dengan union select angka 3 saja atau angka 4 deh. Kemudian kita copy dan kita run. Oke, di sini terjadi error bahwa di sini terjadi perbedaan kolom, yang dimana seharusnya kolom yang dipanggil di sini harusnya 2, jadi di sini terpanggilnya hanya 1. Oke, kemudian kita coba untuk menginisiasi agar tidak error lagi dengan mengetikkan 1 petik select 1 dengan kita mengeluarkan tabel apa saja yang ada pada database tersebut dengan menuliskan tabel name from information schema dot tables lalu pagar. Jadi information schema ini adalah default dari database jika menggunakan MySQL, yang dimana information schema ini adalah menampung semua tabel dan juga kolom yang ada pada database tersebut. Jadi kemudian kita copy lalu kita jalankan. Oh sorry, masih error. Oh ini union select. Oke, sorry. Jadi ini adalah tabel, nama-nama tabel yang ada pada database dari information schema. Ada nama admin, plugins, application rules, karakter, collection, di mana di sini kita pun mengambil contoh saja satu, yaitu apa, kita ambil tabel engine files, kita ambil tabel users. Oke, kita pakai tabel users. Kemudian kita ubah kolom name-nya, tabelnya adalah users. Oke, sorry. Ini adalah isi dari kolom-kolom dari tabel user. Kemudian kita akan mencari password dan user yang ada di dalamnya dengan ini, 1 petik union select user password from user. Yang tadi pakai menu nggak bisa, coba pakai ini. Oke.
hasilnya muncul first name admin dengan ini passwordnya, Gordon dengan passwordnya ini, kemudian 1337 dengan ini, Pablo dengan ini, dan Smithy dengan ini. Kenapa kok username-nya berbentuk seperti ini? Ini adalah bentuk hash password, yang dimana password aslinya itu adalah sebenarnya bukan dalam bentuk angka atau huruf random seperti itu. Kenapa dibuat seperti itu? Karena di hash password ini melakukan keamanan, dimana dia melakukan perubahan dari plaintext ke hash password. Kemudian untuk mengembalikannya lagi kepada plaintextnya, kita lakukan dehashing agar password ini kembali ke plaintext dan bisa dibaca seperti itu. Sekian praktikum dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.